Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Kamil Rizani selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Tak kenal maka kenalan, maka perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maulida dan rekan saya Rahma. Di sini kami akan memaparkan materi tentang eksistensi kejaksaan dan kode etik profesi jaksa. Baik, langsung saja pembahasan yang A mengenai eksistensi kejaksaan sebagai suatu lembaga hukum. Terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ menyebutkan apa sih kejaksaan itu? Jadi, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari pasal tadi mengenai definisi kejaksaan itu dapat kita simpulkan bahwa kejaksaan ini merupakan suatu lembaga hukum dalam bidang penegakan atau penuntutan hukum yang mana harus berkesesuaian dengan aturan dalam perundang-undangan dan juga ketetapan kebijakan dari pemerintah. Dan saat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya mengenai macam-macam kejaksaan tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa ada 3. Yang pertama itu adalah Kejaksaan Agung, di mana ia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan daerah hukumnya itu meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Kejaksaan Tinggi, di mana ia berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya itu meliputi wilayah provinsi. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada Kejaksaan Negeri, di mana ia berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukumnya itu meliputi daerah kabupaten atau kota itu sendiri. Adapun mengenai fungsi dan kewenangan Jaksa Agung dan Kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan yang menentukan bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat 2 dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung muda. Materi selanjutnya yaitu B, norma hukum yang terkandung dalam kode etik profesi jaksa. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan, tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut, apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. Sedangkan etika mengajarkan agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia, terdapat 5 norma kode etik jaksa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. Yang kedua, mengamalkan dan melaksanakan Pancasila serta aktif dan kreatif dalam membangun hukum untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Yang ketiga, bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Yang keempat, berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif, dan bijaksana dalam diri, berkata, dan bertingkah laku. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Adapun dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
terdapat pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 sebagai berikut. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa. Sebagai pedoman, keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatannya, dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan lagu milik Rizky Febian. Pinggir kota, areanya bersih. Akhir kata, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.